Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Lihun. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang legenda santri yang dikutuk menjadi monyet. Legenda tersebut berada di Kabupaten Banyumas. Bagaimana kisahnya? Silahkan saksikan. Cerita kali ini diawali di sebuah masjid kuno yang berada di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Masjid tersebut biasa disebut dengan nama Masjid Sakatunggal, atau nama aslinya adalah Masjid Baitus Salam Sakatunggal Banyumas. Masjid ini terkenal unik lantaran hanya memiliki satu tiang utama dan banyak monyet-monyet liar yang berkeliaran di sekitar lokasinya. Menurut Edi Catit dalam Babat Alas Mertani 2011 menyebutkan bahwa Kiai Haji Mustholih tinggal cukup lama berdakwah di Desa Cikakak, Banyumas. Pada saat itu masih sangat banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada di Desa Cikakak, Wangon, Banyumas. Akhirnya Kiai Haji Mustholih berpikir untuk mendirikan pusat dakwah yang berada di Desa Cikakak, Wangon, Banyumas. Dalam syiar Islam yang dilakukan Mbah Mustholih, memang menjadikan Cikakak itu sebagai markas dengan ditandai pembangunan masjid dengan tiang tunggal tersebut. Kemudian berdirinya Masjid Sakatunggal. Terdapat angka 1288 yang terukir di tiang atau sakatunggal masjid ini. Jika benar 1288 merupakan tahun Masehi pembuatan Masjid Sakatunggal, berarti masjid ini itu lebih tua dari Kerajaan Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi sebagai kelanjutan dari Kerajaan Singasari. Versi kedua menyatakan bahwa tahun 1288 Masehi sebagai kelanjutan dari Kerajaan Singasari dan saat itu masih digunakan sebagai tempat ibadah umat Hindu. Baru pada tahun 1522 ketika Islam masuk dibawa oleh Kiai Haji Mustholih ke Desa Cikakak, bangunan itu beralih fungsi menjadi masjid. Mengenai kemungkinan bahwa masjid ini dibangun sebelum Majapahit memang agak mustahil dan masih belum banyak jelas kebenarannya. Kendati begitu, menurut cerita juru kunci Masjid Sakatunggal Banyumas, masjid ini sudah ada sebelum Kesultanan Demak Bintoro berdiri. Menurutnya, tahunnya saya tidak tahu pasti, tapi masjid ini sudah ada sebelum Kesultanan Demak Bintoro. Kalau cerita dari turun-temurun dari orang tua saya, kakek saya, buyut saya, masjid ini dibangun jauh sebelum Demak Bintoro berdiri. Seperti diketahui, Kesultanan Demak sendiri itu merupakan kerajaan Islam yang pertama yang ada di Jawa, didirikan oleh Pangeran Majapahit bernama Raden Patah pada tahun 1475 Masehi. Menurut Profesor Dr. Sugeng Priyadi, pakar sejarah dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dalam wawancara dengan Safitri Mainiadi untuk riset bertajuk Sejarah Masjid Sakatunggal Cikakak pada tahun 2016, bahwasanya tahun 1288 merupakan tahun Hijriah. Yang dimaksud adalah tahun Hijriah. Apabila mengacu pada rumusan ini, maka teori Masjid Sakatunggal Banyumas
dibangun pada masa kerajaan Majapahit atau pada periode sebelumnya, yakni di era kerajaan Singasari, terbantahkan. Jika memang masjid ini dibangun pada masa Majapahit atau bahkan pada masa Singasari, lanjut Savitri Mainadi dalam penelitian untuk tugas akhirnya, tahun yang dipakai adalah tahun Saka dengan tulisan huruf Jawa kuno. Nama masjid ini adalah Masjid Saka Tunggal Baitussalam, tapi lebih dikenal dengan populernya yaitu Masjid Saka Tunggal Banyumas. Tunggal itu berarti satu. Saka Tunggal yang berada di tengah bangunan utama masjid, saka dengan 4 sayap di tengahnya yang akan nampak seperti sebuah totem, menyimbolkan papat kiblat 5 pancer atau 4 mata angin dan 1 pusat. Saka Tunggal itu perlambang bahwa orang hidup itu harus seperti alif, harus lurus, jangan bengkok, jangan nakal, dan jangan bohong. 4 mata angin ini berarti bahwa hidup manusia itu harus seimbang. Jangan terlalu banyak air bila tak ingin tenggelam. Jangan terlalu banyak angin bila tak ingin masuk angin. Jangan terlalu banyak bermain api jika tak ingin terbakar. Dan jangan terlalu memuja bumi bila tak ingin jatuh. Maknanya, hidup memang harus seimbang. Papat kiblat 5 pancer ini sama dengan 4 nafsu yang ada dalam manusia. 4 nafsu dalam terminologi Islam Jawa sering dirinci sebagai istilah alumanah, mutmainah, sopiyah, dan amarah. Bagian bawah masjid dari saka ini dilindungi dengan kaca guna untuk melindungi tulisan tahun pendirian masjid tersebut. Ratusan monyet keramat penunggu masjid pun menjadi daya tarik wisatawan. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat, meski terkadang begitu merepotkan. Ternyata ada legenda di balik keberadaan ratusan monyet keramat yang ada di sekitar masjid Baitussalam Saka Tunggal Wangon Banyumas. Cerita ini dituturkan oleh turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Cikakak yang berada di daerah tersebut. Cerita menjadi monyet. Oke, jadi ceritanya itu ada beberapa gerombolan santri. Cerita ini diawali di kisah sebuah masjid tua Saka Tunggal Banyumas. Pada masa penyebaran Islam, Kiai Mustolih mendirikan Masjid Saka Tunggal sebagai padepokan mengaji. Kiai Mustolih atau akrab disapa dengan Mbah Tolih adalah tokoh yang menyebarkan ajaran Islam sekaligus mendirikan desa Cikakak. Para masyarakat juga meyakini bahwa Kiai Mustolih merupakan putra dari Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Karena kewibawaannya, puluhan santri ingin belajar agama Islam dengannya. Mereka membuat padepokan-padepokan di sekitar masjid untuk tempat mereka menginap. Layaknya sebuah pondok pesantren, mereka memasak di sana, siang malam mengaji, dan juga melakukan aktivitas sehari-hari di sana. Suatu hari, tiba di hari Jumat, dan kewajiban laki-laki adalah melaksanakan sholat Jumat. Namun, pada saat itu, ada beberapa santri yang melanggar. Mereka justru asik mencari ikan di kali yang berjarak tidak jauh dari masjid. Ikan membutakan pikiran, ikan membutakan hati mereka, sehingga mereka melupakan kewajibannya. Celakanya, mereka itu ribut dan mengganggu pada saat sholat Jumat berlangsung.
Kiai Mustolih sudah habis amarahnya, habis kesabarannya. Kiai Mustolih merasa tidak dihargai lagi pada saat itu. Ilmu yang ia ajarkan itu sia-sia, mereka tidak menggunakannya. Seusai sholat Jumat, Kiai Mustolih menghardik para santri yang telah kelewatan batas. Saat itu, ia sempat mengatakan kelakuan santrinya tak berbeda dengan monyet yang nakal dan susah diatur. Sebagaimana legenda kiai zaman kuno yang memiliki daya linuwih, ujaran itu menjadi kenyataan. Santri-santri nakal itu seketika berubah menjadi monyet ekor panjang. Soal kebenaran legenda ini itu belum pasti, tapi ada pesan mulia di balik ini. Pesannya yaitu bahwa yang membedakan manusia dan hewan adalah perilakunya. Keserakahan tak memiliki kemanusiaan, akal dan hati, maka ia tak beda dengan monyet. Ulah usil monyet bikin warga sekitar itu menjadi repot. Penduduk setempat pun kerap dibuat repot oleh ulah monyet yang menyerbu perumahan, memporak-porandakan genteng, mencuri makanan, menyerbu kebun penduduk. Biasanya serbuan kawanan monyet jadi pada musim kemarau. Warga Cikakak mengatakan, kawanan monyet itu bahkan bisa membuka jendela tak terkunci dan masuk mengambil apa saja yang ada di rumah. Mengganggu. Wong, kalau ada orang saja melompat ambil sayuran dan apa saja, ya ada juga kacang dan goreng-gorengan juga diambil, ujar Karsini. Kawanan monyet juga menyerang pertanian warga. Sekarang menanam buah dan sayur di sekitar sini itu percuma. Tidak mungkin sampai panen, sampai berbunga saja itu sudah untung dan sudah jelas diserang oleh monyet, ucap warga lain di sekitar Masjid Sakatunggal. Tapi meski nakal, keberadaan monyet-monyet tersebut sudah dimaklumi oleh warga sekitar. Mereka tak segan memberi makanan kepada monyet. Mereka pun tak pernah bertindak buruk kepada monyet. Monyet telah menjadi bagian hidup sehari-hari warga masyarakat Cikakak. Jadi selain legenda monyet tersebut, ada keunikan-keunikan lainnya di Masjid Sakatunggal. Di antaranya yaitu zikir seperti melantunkan Kidung Jawa. Keunikan Masjid Sakatunggal yaitu terlihat jelas pada saat hari Jumat. Sebelum dilaksanakannya sholat Jumat, para masyarakat yang datang, mereka melantunkan zikir-zikir seperti Kidung-Kidung Jawa dengan bahasa campuran Arab Jawa, dan tradisi itu disebut dengan tradisi ura-ura. Dan keunikan yang lainnya yaitu ada 4 muazin sekaligus. Jadi untuk mengumandangkan azan itu ada 4 orang muazin berpakaian sama seperti imam, menggunakan baju lengan panjang berwarna putih, menggunakan udeng bermotif batik, dan keempat muazin itu mengumandangkan azan secara bersamaan. Pakaian imam dan muazin itu layaknya masyarakat sekitar itu menggunakan peci, menggunakan kopiah, tapi pada masyarakat Cikakak mereka menggunakan udeng-udeng, menggunakan penutup kepala yang bermotif batik. Dan
Keunikan lainnya, di sana itu semuanya dilakukan secara berjamaah. Qobliyah zuhur dilakukan secara berjamaah, tahiyatul masjid dilakukan secara berjamaah, kemudian ba'diyah zuhur itu juga dilakukan secara berjamaah. Semuanya dilakukan secara berjamaah. Dan di Masjid Sakatunggal itu tidak menggunakan pengeras suara. Ini mempertahankan tradisi pada saat zaman dahulu. Ada satu tradisi yang tersisa, yaitu ritual ganti jaruk Masjid Sakatunggal. Ritual ini merupakan ritual ganti pagar kayu, pagar bambu yang ada di sekitar Masjid Sakatunggal. Ritual ini dilakukan oleh masyarakat Cikakak. Dalam ritual yang mereka sebut ganti jaruk Rajapine, saat membuat pagar bambunya ada beberapa pantangan yang harus ditaati. Mereka dilarang berbicara dengan keras dan tidak boleh menggunakan alas kaki. Ketika saya mewawancarai langsung warga yang di sana, sebenarnya itu bukan pantangan lagi. Tetapi ketika kita semua bekerja dengan ulet dan tidak banyak bicara, pasti pekerjaan akan cepat selesai. Itu ujar salah satu warga ketika saya menanyakan langsung. Sehingga pagar bambu sepanjang 300 meter itu selesai dengan waktu 2 jam. Jadi sebagaimana tertulis di papan peringatan sekitar masjid, bahwa Masjid Sakatunggal Baitussalam Desa Cikakak merupakan cagar budaya situs yang ada di Desa Cikakak, Wangon, Banyumas. Sekian, itu adalah cerita Masjid Sakatunggal dan kutukan santri yang menjadi monyet yang ada di daerah Wangon, Banyumas. Oke, saksikan kisah-kisah lainnya berada di channel saya, Lihun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.